Halo semuanya, di sini Aan akan menjelaskan peran pemerintah mengatasi masalah ekonomi, teman-teman. Di sini masih seputar ekonomi makro. Oke, tanpa berlama-lama mari kita ke latar belakangnya, teman-teman. Latar belakang kenapa sih kita perlu belajar ekonomi makro? Nah, ekonomi makro itu sendiri adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Ekonomi makro menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Ketidakpahaman masyarakat terhadap ekonomi makro mengambil sedikitnya peran dari kurang maksimalnya pertumbuhan ekonomi di suatu negara, teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi kita yang pertama. Materi kita yang pertama yaitu neraca pembayaran. Perkembangan neraca pembayaran memiliki keterkaitan yang erat dengan perkembangan sektor real, fiskal, dan moneter. Peran pemerintah dalam hal ini bertujuan agar negara tidak mengalami defisit neraca pembayaran dengan melakukan beberapa kebijakan nih teman-teman, seperti meningkatkan promosi, menjaga kestabilan nilai tukar rupiah, memberi kemudahan para produsen barang ekspor, membuat perjanjian perdagangan internasional, diplomasi ekonomi, dan meningkatkan akses pasar. Dan yang terakhir, memilih komunitas ekspor yang unggulan, teman-teman. Jadi meningkatkan promosinya itu di dalam dan luar negeri. Di dalamnya meningkatkan promosi supaya apa? Supaya para penggiat ekspor atau UMKM itu bisa naik kelas, teman-teman. Jadi bisa mengekspor ya, teman-teman. Nah, promosi di luar negeri untuk apa? Untuk menarik investor-investor dan juga menarik para pembeli, teman-teman. Nah, teman-teman, kita lanjut ke materi yang kedua. Materi yang kedua yaitu pengangguran. Nah, pertumbuhan ekonomi yang menurun dan bahkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang menurun adalah salah satu dampak daripada pengangguran, teman-teman. Apa sih upaya pemerintah untuk mengatasi pengangguran ini, teman-teman? Nah, upayanya itu ada 3 nih, teman-teman. Misalnya tersedianya informasi yang akurat terkait lapangan pekerjaan. Yang kedua, terselenggaranya pelatihan pekerjaan atau pelatihan kerja ya, teman-teman. Dan yang ketiga, pengawasan terkait peningkatan mutu pendidikan dan jiwa, teman-teman. Tetapi teman-teman, yang harus kita ketahui juga bahwasannya banyak sekali informasi yang terkait lapangan kerja. Tetapi dengan minimnya SDM kita dan keterbatasan umur serta keahlian yang dimiliki daripada SDM kita ini, salah satunya menjadi penghalang daripada banyaknya pengangguran di Indonesia ya, teman-teman. Selain juga pengangguran ini bisa terjadi karena adanya inflasi, teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi ke materi yang ketiga, teman-teman. Nah, materi yang ketiga ini yaitu pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah salah satu cara dalam membangun perekonomian suatu negara. Pendapatan per kapita juga menjadi satu ukuran dalam melihat keadaan kesejahteraan masyarakat di suatu negara, teman-teman. Nah, pemerintah Indonesia ini memiliki peran yang penting untuk meningkatkan pendapatan per kapita dengan cara mengalokasikan dan membelanjakan belanja negara ke sektor utama publik atau sektor real seperti pendidikan dan kesehatan. Kenapa sih pendidikan dan kesehatan itu benar-benar penting, teman-teman? Karena dengan pendidikan, dengan perubahan mindset dan visioner yang tercipta dari hasil pendidikan itu akan bisa setidaknya memberikan harapan bagi kita untuk bisa meningkatkan kesejahteraan hidup kita sendiri, teman-teman. Dan kenapa kesehatan itu penting? Karena di samping giatnya kita mengejar yang namanya kesejahteraan, mengejar yang namanya kemaksimalan atau kemajuan daripada negara kita harus diselingi dengan kesehatan yang terjamin atau dengan fasilitas kesehatan yang terjamin, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini kita sudah sampai ke materi yang keempat sekaligus materi terakhir kita, teman-teman. Materinya yaitu penawaran produsen dan permintaan konsumen. Jadi, secara teori bahwa jika jumlah barang yang ditawarkan sangat banyak melebihi permintaan, maka harga barang tersebut cenderung akan turun, teman-teman. Sebaliknya, jika jumlah penawaran barang tersebut relatif sedikit atau lebih sedikit dari permintaan, maka harga barang akan cenderung naik. Pemerintah dapat melakukan, teman-teman, sebagai cara-cara itu mengintervensi atau campur tangan dalam pembentukan harga pasar dan memerangi ketidakadilan pasar, teman-teman, melalui subsidi, regulasi, perpajakan.
Nah, subsidi ini biasanya diberikan pemerintah kepada perusahaan-perusahaan penghasil barang kebutuhan pokok, teman-teman. Nah, kenapa harus ada regulasi dan perpajakan, teman-teman? Nah, regulasi ini tujuannya agar apa, teman-teman? Agar seperti kayak dari ekspornya Indonesia atau impornya Indonesia itu memiliki yang namanya kejelasan hukum, teman-teman. Jadi nggak sembarangan orang impor, nggak sembarangan juga orang ekspor, teman-teman. Dan kenapa ada perpajakan? Nah, perpajakan ini juga penting sekali, teman-teman, untuk yang namanya meningkatkan devisa negara. Kalau kita ekspor, ya kan, itu bisa meningkatkan devisa negara, teman-teman. Makanya kenapa di situ disebutkan yang namanya pengangguran. Agar pengangguran ini nih yang tadinya ada regulasi ini, teman-teman. Mungkin tadinya kayak contohnya Apple kan banyak nih pengguna di Indonesia. Akhirnya ada reseller lah. Oke, reseller menarik lapangan kerja, tapi tidak banyak. Akhirnya apa? Ada yang mencanangkan bahwa Apple akan membuka produksi di Indonesia, teman-teman. Dan ketika produksi di Indonesia itu dijalankan, maka regulasinya terjalankan, penarikan lapangan kerjanya juga terjalankan. Jadi setidaknya itulah yang akan mengurangi daripada pengangguran, walaupun tidak signifikan, teman-teman. Mungkin hanya sebagian kecil. Begitupun yang lainnya, teman-teman. Dengan adanya banyaknya orang kita ekspor dan banyaknya orang-orang yang tadinya impor, itu menjadi mendirikan pabrik atau produksinya di Indonesia, itu semakin banyak membuka lapangan pekerjaan gitu loh. Dengan diiringi yang namanya apa tadi, teman-teman? Peningkatan kualitas SDM kita melalui apa? Pendidikan dan pelatihan kerja, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin beberapa materi ini saja yang bisa Aan sampaikan untuk kali ini. Buat teman-teman yang mau lihat materi-materi lainnya, teman-teman bisa nanti klik hashtag yang Aan cantumkan di bawah, karena di situ teman-teman Aan yang lain akan menjelaskan tentang ekonomi mikro dan makro pada materi-materi lainnya, teman-teman. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan. Saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan. Jadi buat kalian yang memiliki saran dan kritik, silakan kalian tulis di kolom komentar nanti. Terima kasih telah mendengarkan, teman-teman. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu dan diiringi dengan keberkahan-keberkahan lainnya, teman-teman. Dan Aan mau ngasih tahu nih, teman-teman, bahwa ada hal yang lebih berbahaya daripada tidak memahami ekonomi makro, teman-teman. Apa sih itu? Nah, nanti Aan kasih contoh di belakang ya. Ini tolong kalian simak baik-baik. Ini parah banget. Ini itu bener-bener bisa dibilang sekte, teman-teman. Dan inilah ada ketua-ketuanya yang ternyata menyusup di kampus kita, teman-teman. Jadi buat kalian yang penasaran, kalian tonton video ini ya guys ya, video terakhir nih. Ini parah banget. Jadi jangan lupa kalau kalian ketemu orang ini, kalian harus hati-hati ya guys ya, berbahaya banget. Oke teman-teman, selamat menyaksikan video ini. Buat kalian semua yang telah menonton sampai akhir ini, sampai melihat video yang menyeramkan ini, terima kasih ya teman-teman. Bye-bye.